Satu Indonesia kudu tahu kenyataannya, ternyata begini efek samping vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang sebenarnya. Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi di Indonesia itu tidak berkurang, malah semakin parah, dan Indonesia menjadi negara dengan kondisi COVID terburuk di Asia Tenggara. Komersialisasi testing itu benar-benar membuat orang tidak punya standar yang mana nih tes yang benar, lalu kemudian harganya kemudian saling berkompetisi dan sebagainya. Padahal yang namanya testing itu di negara yang waras, yang bisa melakukan penanganan pandemi, mestinya testingnya itu gratis. Vaksin ini sebagai salah satu jawaban, gitu. Jadi momentum psikologis sih sebetulnya, kan orang udah lelah. Dari sisi hak asasi manusia, memang ini adalah salah satu bentuk yang harusnya negara ambil peran serius, memastikan aksesnya itu bisa merata dan berpihak buat orang-orang yang lemah, dan juga kualitasnya bagus. Karena di saat bersamaan pemerintah bilang yang nolak vaksin bisa kena denda, bisa dipidana. Yang nggak adil juga. Dari sisi hukum, dari sisi konsep hak asasi manusia, menolak vaksin itu nggak bisa dipidana. Karena itu bagian dari kewajiban negara justru untuk menjamin haknya setiap orang, terutama orang-orang yang berkekurangan. Nah, vaksin itu bagian dari kerangka kerja negara untuk menjauhkan warga dengan virus. Kalau membangun asumsi kalau kamu nggak mau divaksin, maka kamu nanti dihinggapi virus. Karena vaksin itu tidak membunuh virus, vaksin hanya menguatkan diri kita. Ya. Tetapi virusnya tetap bisa ada di kita. Jadi orang yang divaksin pun, dia bisa menjadi penular. Ada dugaan beredar di grup-grup WhatsApp bahwa disinyalir berbagai di grup-grup WhatsApp bahwa orang yang ternyata tidak, artinya dalam kondisi di rapid test itu ternyata negatif, dinyatakan positif. Nah, dugaan-dugaan itu kami lempar kepada Menteri Kesehatan, dan kami ingin pemerintah bersungguh-sungguh. Karena persoalan wabah yang satu ini, kita ini kan seakan-akan perang dunia ketiga melawan makhluk gaib. Nggak kelihatan ya? Yang tidak bisa kita hindari. Tapi pada saat yang sama, anggaran yang jumbo kita itu 87,55, serapannya rendah. Itu yang pertama dulu. Kepentingan kami menghadirkan Menteri Kesehatan, kenapa serapan jadi rendah. Bahwa kemudian di balik serapan rendah muncul disinyalir yang sedemikian rupa, kami minta klarifikasi dari Menteri Kesehatan. Pada saat itu Menteri Kesehatan tidak memberikan jawaban. Satu Indonesia kudu tahu kenyataannya, ternyata begini efek samping vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang sebenarnya. Terkuak juga bagaimana efek samping vaksin Sinovac yang AstraZeneca yang sebenarnya. Kita tahu saat ini pemerintah menggunakan beberapa vaksin COVID-19 untuk warga Indonesia, diantaranya vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Nyatanya vaksin Sinovac memiliki efek samping, namun berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Bandung, efek samping vaksin Sinovac bersifat ringan hingga sedang. Efek samping vaksin Sinovac menurut BPOM nyeri, iritasi, pembengkakan nyeri otot, dan demam. Adapun efek samping dari vaksin Sinovac dengan derajat berat seperti sakit kepala, gangguan di kulit, dan diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1%. Vaksin Sinovac mengandung virus SARS-CoV-2 yang sedang tidak aktif. Menyuntikkan vaksin Sinovac yang akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini memproduksi antibodi untuk melawannya, sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin masing-masing 0,5 mili dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Sementara efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Indonesia sebesar 65,3%. Angka ini memiliki patokan di atas 50% yang sudah ditentukan organisasi kesehatannya atau WHO. Vaksin ini dapat diberikan kepada orang berusia 18-59 tahun yang sedang dalam kondisi sehat. Pemberian vaksin akan ditunda jika mom sedang demam, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius, dan memiliki tekanan darah di atas 140/90. Cara pemberian vaksin ini adalah dengan menyuntikkan ke dalam otot atau intramuskular,
Selain vaksin Sinovac, jenis lain yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM adalah vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Sinopharm. Seberapa penting vaksinasi COVID-19 untuk anak? Quick Yuk Moms. Sempat beredar dan terpapar COVID-19, Sandiaga Uno lakukan vaksinasi COVID-19 pertama. Sama seperti Sinovac, masing-masing dari vaksin tersebut pun memiliki efek samping yang berbeda-beda. Sedangkan efek samping vaksin AstraZeneca bersifat ringan dan sedang. Berikut efek-efek samping vaksin AstraZeneca. Nyeri, kemerahan, gatal, pembekakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, mual, dan muntah. Vaksin AstraZeneca atau juga dikenal Oxford AstraZeneca JH-ADOX1 nCoV-19 AZD1222 dibuat oleh AstraZeneca. Perusahaan farmasi asal Inggris bekerja sama dengan Oxford University. Vaksin ini dibuat didasarkan pada adenovirus chimpanzee yang dimodifikasi untuk menghasilkan protein di dalam sel manusia yang juga diproduksi oleh COVID-19. Artikel ini telah tayang di kanalnya. Simak ini efek samping vaksin Sinovac dan sudah disuntikan vaksin malah positif COVID-19. Ini kata para ahli. Ahli Patologi Klinis Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Dr. Tonang Dwi Ardianto, SPPK, PhD mengatakan positif COVID-19 setelah vaksin tidak disebabkan oleh vaksin yang disuntikan. Hal ini terjadi karena adanya penularan sebelum atau setelah vaksin. Dr. Tonang menyampaikan penjelasan tersebut melalui akun Facebooknya dan menyusul banyaknya pernyataan mengenai orang-orang yang positif COVID-19. Setelah mendapatkan vaksin Sinovac, mereka mengira vaksinlah penyebabnya. Ada orang yang baru divaksin COVID-19 belum 1 pekan sudah di swab ya ketemu positif COVID-19. Kalau ini gimana ya kerja tenaga kesehatan? Demikian salah satu narasi yang juga beredar di media sosial. Dr. Tonang menjelaskan vaksin COVID-19 isinya virus mati, itu artinya isi vaksin tak ada kan membuat orang jadi positif COVID-19. Begitu disuntikkan, vaksin langsung ditangkap oleh sel-sel imun bawaan terutama sel dendritik. Jelas Dr. Tonang dikutip Jumat 16 Juli. Setelah melalui proses itu, menurut Dr. Tonang vaksin dibawa ke limfonadi yang diberibaratkan sebagai pangkalan sistem imun. Di sana vaksin diolah untuk membentuk antibodi dan sel-sel memori. Setelah terproduksi, kemudian antibodi akan menyebabkan dan menyebar ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah, ujar dia. Dr. Tonang menjelaskan antibodi tersebut kemudian akan menjadi penangkal jika timbul infeksi ke depannya. Yang menegaskan bahwa vaksin tidak terbawa aliran darah. Swab diambil di nasofaring bagian belakang hidung, orofaring bagian belakang mulut, dan yang diambil sel-sel di permukaannya, bukan darah, tutur Tonang. Dengan dasar itu, menurut Dr. Tonang, vaksin tidak menjadikan orang positif COVID-19. Sebaliknya, vaksin berupaya membentuk antibodi yang dapat diukur dengan tes antibodi kuantitatif. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja atau Pokja, Infeksi Penghimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Pusat Dr. Erlina Burhan, MSc, SPPK, orang masih bisa terinfeksi SARS-CoV-2 meski telah mendapatkan dosis lengkap vaksin COVID-19. Menurutnya, infeksi vaksin turut berperan. Aplikasi merupakan persentase berukuran resiko untuk menjadikan sakit berat divaksinasi dibandingkan orang yang tidak divaksin. Contohnya Sinovac efikasinya 65,3%, Moderna sekitar 494, dan Pfizer 95%. Artinya mendapatkan vaksin Sinovac risikonya untuk tertular dan menjadi sakit berkurang sebanyak 65%. Jika disuntik vaksin Moderna atau Pfizer, maka risiko terinfeksi berkurang sebanyak 94 hingga 95. Artinya masih ada celah seseorang atau menjadi sakit dan terinfeksi. Namun bila seseorang sudah divaksin dan terbentuk antibodi, kalaupun sakit dan ringan karena sudah ada antibodi, jelas dokter yang juga menjabat sebagai Ketua PDPI Cabang Jakarta. Dalam webinar isolasi mandiri pasien COVID-19 disimak di Jakarta Jumat 2 Juli. Erlina menjelaskan ketika divaksin, tubuh tidak serta-merta membentuk antibodi saat itu juga. Tubuh baru membentuknya pada hari ke-7. Kalau terpapar sebelum divaksin, maka mungkin karena masa inkubasi, maka baru terkonfirmasi pada saat setelah divaksin. Atau terpapar setelah disuntik vaksin, begitulah paparnya. Di bawah 7 hari tersebut karena kekebalan tubuh masih sedikit terbentuknya, masih ada kemungkinan menjadi sakit, begitulah ujarnya.
Orang yang mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19 itu sudah 28 hari sudah optimal proteksinya. Dari vaksin mereka pun masih ada resiko terinfeksi, meski jarang sekali. Walaupun antibodi sudah optimal, sudah divaksin 2 kali. Tapi kalau virus itu yang masuk terlalu banyak karena abai pakai masker dan juga jarak, maka antibodi atau kekebalan yang terbentuk pun akan kalah. Begitulah ujarnya.